Udah nggak punya rumah, nggak punya keluarga, dasar anak sial. Udah ibu-ibu, jangan dekat-dekat. Camkan itu ya. Tahu nggak, yang waktu kita pergi ke gunung aja tuh metik jamur, dia ngomong katanya ada longsor, itu benar terjadi. Tahu nggak, warga-warga tuh banyak yang meninggal gara-gara dia. Benar, banyak kejadian aneh sejak anak ini ada. Ayo, kita pergi aja. Yuk, Bu. Bu, Ibu nanti kakinya sakit. Lalu punya obat kalau Ibu mau? Amit, amit. Mungkin karena terdesak ya. Aku jadi punya tenaga dadakan. Aduh, makin pusat. Kenapa, Bu? Dasar anak sial, omongan selalu jadi kenyataan. Bukan benar kan? Ibu. Udah Bu, kita pergi aja dari sini. Semanggi kelopak 4. Kata orang desa, ini simbol keberuntungan. Ya Tuhan, Lala berharap bisa makan setiap hari dan punya tempat tinggal yang layak. Lala juga ingin punya keluarga seperti anak-anak lain. Aneh sekali. Kita sudah berkeliling, namun belum juga menemukan jalan keluar. Jangan-jangan kita disesatkan oleh jin. Kok ada anak kecil ya di sana? Coba kita tanyakan jalan kepadanya ya. Baik, Kasihan Bu Lastri. Dia cantik, baik hati, tapi sakit-sakitan. Kalian saja yang tanya jalan ya. anak kecil. Apa kamu tahu jalan menuju Jayakarta? Nyonya, Hei, kenapa kamu diam saja? Kamu bisu ya? Agus. Jangan kasar-kasar sama anak kecil. Lihat, dia ketakutan. Anak kecil, apa paman menakutimu? Nyonya? Kami bukan orang jahat. Kami hanya tersesat dan mau menanyakan jalan sama kamu. Agus, tolong dicek. Siapnya? Ada jalan. Aku harus kasih tau Nyonya. Nyonya, ternyata emang ada jalan. Semak-semak itu nutupin jalannya. Pantas saja kita berputar dari tadi di sini. Nyonya, akhirnya kita bisa keluar dari sini. Nyonya belum minum obat. Anak ini lucu dan manis. Seandainya anakku Mimi masih ada, pasti akan selucu dia. Nyonya kangen ya sama Mimi. Sudahlah Nyonya, yang lalu biarlah berlalu. Nyonya kan sekarang sudah punya 3 anak, laki-laki dan pintar-pintar. Iem, tolong ambilkan kue di mobil. Baik Nyonya. Ini Nyonya. Nah, berkat kamu kami nggak jadi tersesat. Ini ada hadiah buat kamu. Itu hanya daun singkong. Kamu ini masih kecil, butuh banyak nutrisi. Ya udah, kalau kamu nggak mau, lebih baik kuenya tante buang aja. Nyonya. Tante bakal segera sembuh. Tante orang baik. Loh, anak kecil. Ternyata kamu bisa ngomong.
Him, kenapa tiba-tiba saya ngerasa lebih baik ya? Hah? Terus saya nggak pusing lagi sekarang. Dan pandangan saya juga sudah tidak kabur. Saya punya tenaga sekarang. Berarti anak ini pembawa keberuntungan, Nyonya. Tante cantik udah sembuh. Lala senang. Sayang, siapa namamu, Nak? Umurmu berapa? Namaku Lala. Umurku 5 tahun. Rumahmu di mana, Nak? Apa tante boleh bertemu keluargamu? Lala tinggal di kandang sapi. Mana mungkin bawa tante cantik ke sana? Kalau begitu, apa tante antar kamu ke desamu aja? Ya? Boleh. Tapi tante harus hati-hati. Hati-hati karena apa, sayang? Tante nggak takut sama Lala. Enggak, sayang. Tante enggak takut sama Lala. Dulu juga tante punya anak perempuan seperti kamu. Dan tante akan anggap Lala seperti anak tante sendiri. Oke, Lala mau. Anak baik. Mulai sekarang, Lala panggil tante Mama. Mama. Semanggi kelompok 4 hebat sekali. Lala tidak perlu tidur di kandang sapi lagi dan bisa makan enak sampai kenyang. Ayo sayang, kita pergi dari sini. Ayo, Nak. Lala, sekarang ini rumah kamu. Wah, rumahnya bagus. Lala suka. Suka. Itu si coklat. Biasanya dia suka sakit dan lemas, tapi semenjak Non Lala datang ke sini, dia jadi bersemangat lagi. Benar. Seperti yang kita pikirkan sebelumnya. Nonala membawa keberuntungan. Yam, tolong bawa Lala mandi ya. Bersihkan dia. Baik, Nyonya. Ayo sayang, ikut Mama. Lala? Ini beneran Lalanya Mama? Ya ampun, kamu udah cantik sekarang. Sini sayang, duduk. Dan Mama nanti pasti akan bikin Lala lebih cantik lagi. Nyonya dan Non Lala sudah seperti ibu dan anak kandung saja. Iya, Nem. Mulai sekarang saya dan Lala adalah ibu dan anak. Apa Jendra belum pulang? Tadi Bapak mengatakan ada keperluan resmi, Nyonya. Dan akan pulang nanti. Mama, itu apa? Om, ini foto kami, Nak. Coba kamu lihat. Ini papamu. Namanya Alam Suhendro. Dia seorang jenderal. Dan itu yang pakai jas, kakak pertamamu, Kak Bagus. Dia sedang sekolah di luar negeri. Ini Kak Rido. Dia sedang sekolah militer di Jayakarta. Lalu, yang itu siapa, Mah? Itu Kak Suryo. Kenapa dia pakai kursi roda? Kak Suryo terlahir tidak sempurna, Lala. Dia tidak bisa berjalan, tapi Mama sudah mencari dokter-dokter yang bagus untuk Kak Suryo, yang bisa menyembuhkan Kak Suryo. Dan Mama yakin suatu hari nanti Kak Suryo pasti bisa berjalan dan bisa main sama Lala.
Itu bukannya anak Nyonya yang baru aja diadopsi ya? Iya, semenjak ada dia, Nyonya jadi kelihatan jauh lebih bahagia. Iya ya? Nyonya adopsi anak. Gak akan sih biarin dia ada di sini. Aku dengar Mama ngadopsi anak. Benar Tuan Muda. Tadi saya lihat sendiri, Nyonya sangat senang dengan anak itu. Selama ini, Mama selalu ingin punya anak perempuan. Dia selalu memikirkannya, sampai kondisinya memburuk. Bilang ke Mama, aku gak bakal anggap anak liar itu sebagai adikku. Baik. Kak Suryo. Lala, kenapa kamu nangis sayang? Lala cuma mau anterin ramuan buat Kak Suryo. Kalau kakak minum ini, kakak bakal sembuh. Siti, ada apa ini? Nyonya jangan dengerin anak ini. Nyonya tahu sendiri kan, Tuan Muda udah bertahun-tahun minum obat itu. Tapi mana? Ya gak sembuh-sembuh juga. Lagian ya, mana ada coba obat ramuan kayak gitu bisa nyembuhin Tuan Muda. Nggak mungkin. Kurang ajar kamu. Berani banget kamu menyebut Lala anak ini. Lala ini putri dari keluarga Suhendro. Maaf Nyonya. Saya salah. Tolong maafkan saya. Saya minta maaf. Bawa dia pergi dari sini. Kak Suryo, tolong coba sedikit ramuannya. Nih, aku coba. Pergi sana. Aku sudah meminum obat yang sama selama bertahun-tahun, tapi masih sakit. Apa gunanya? Lala, ayo kita keluar dari sini. Nyonya, kelihatannya anak ini sangat ceroboh. Nyonya harus hati-hati ya. Sebaiknya dia jangan dimasukin lagi kamar Tuan Muda. Saya bisa nanti diracunin lagi. Sayang. Mama. Nggak, aku sembuh gara-gara minum obat dari Lala. Suryo, kamu bisa berdiri, nak. Cepat ucapkan terima kasih sama Lala. Lala, boleh nggak aku gendong kamu? Yeay, aku bisa berdiri. Wah, lihat, aku bisa berdiri. Lala, buat satu permintaan. Kak Suryo akan tepatin apapun itu. Lala cuma mau Kak Suryo sayang sama Lala. Oke, mulai sekarang Kak Suryo akan sayang sama Lala. Ya sudah. Kalau gitu Mama antar Lala ke kamar ya. Biar Lala istirahat. Ya sayang. Aku udah bisa berdiri. Masuk sayang. Sayang, mulai sekarang ini jadi kamar kamu.
Kamu suka nggak? Iya, Ma. Lala suka. Lala punya kamar sendiri. Akhirnya, Lala nggak tidur di kandang sapi. Kasihan sekali Lala. Seumur hidup dia nggak pernah ngerasain tidur layak. Ya udah sekarang kamu tidur ya, istirahat. Mama, tapi Lala nggak tahu cara tidur di kasur. Oh, sini sayang. Ya. Sendalnya dibuka dulu. Ya, kepalanya dibantal. Oke. Kakinya naik. Selamat tidur sayang. Dasar kalian. Begitu tahu aku datang bawa senjata sitaan dari penjahat, kalian langsung datang. Suryo, kakimu sudah sembuh? Papa, Mas, itu Lala. Lala yang menyembuhkan kakiku, Papa. Oh ya? Kalau begitu, Lala pembawa keberuntungan untuk keluarga ini. Wajah kecil dan mata bulat, dia benar-benar mirip Mimi. Jenderal. Tua Daun Oni ingin mengundang Anda ke pesta inaugurasi malam ini. Aku meminta anakmu untuk menebak, bukan menghancurkan guci itu. Kamu cari mati ya? Baiklah. Kalau begitu kita datang. Syuk! Papa, Lala mau ikut. Sepertinya Lala nggak mau pisah sama kamu, Mas. Kamu bawa dia aja. Baiklah. Lala ikut Papa ya. Papa akan bawa bintang keberuntungan Papa. Ya sayang? Jenderal, Anda sudah sampai. Anak kecil ini siapa? Ini Lala. Dia anak perempuan saya. Sejak kapan Jenderal punya anak perempuan lagi? Tuan Oni. Ya. Jenderal. Jadi ini, jenderal baru yang akan berkuasa di Jayakarta. Cukup tampan, tapi sepertinya kurang berwibawa. Jenderal, jangan tersinggung. Memang begitu sifat Pak Agung. Karena Anda baru di sini, sudah seharusnya Anda menghormati yang lain. Kalau tidak, akan sulit mendapatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik? Jenderal, di sini ada peraturan yang tidak tertulis. Jadi, kalau Anda ingin mendapatkan kepercayaan kami, Anda harus lulus ujian dari kami. Bagaimana? Apa Anda berani terima tantangan itu? Ujian apa itu? Cepat katakan. Gampang. Jenderal lihat. Di depan ini ada 4 guci kuno. Ini bukan guci sembarangan. Guci ini
dari zaman Majapahit. Dan salah satunya ada benda yang sangat berharga. Kalau Anda bisa menebak, saya Agung Prakoso, ketua geng Prakoso, akan patuh pada perintah Anda. Tapi kalau Anda salah, sebaiknya Anda meninggalkan Jayakarta. Lapor, Jenderal. Jenderal, rumah Anda sudah dikelilingin oleh orang-orang geng Prakoso. Kalau Anda salah menebak, pasti akan kacau di sana. Guci kuno itu benda antik, tapi semuanya sama persis dengan aslinya. Bagaimana Anda bisa menebak? Papa, guci yang ketiga itu Anak kecil, kamu tahu apa soal benda langka seperti ini? Hah? Jenderal, anak Anda masih kecil. Pasti dia cuma bercanda kan? Diam kalian semua. Saya percaya apa yang dikatakan oleh Lala. Jenderal, pikirkan baik-baik. Ini semua menyangkut keselamatan orang-orang di rumah Anda. Jangan khawatir. Kali ini aku akan mengikuti kemauan anakku. Kalau sampai geng Prakoso berani menyerang keluargaku, akan kuhabisi mereka. Baik, Jenderal. Lala, apa kamu yakin kalau yang itu adalah guci kuno yang asli? iya, Pak. Tapi guci itu tertutupi sesuatu. Bocah, tadi kamu begitu percaya diri melihat guci itu. Nomor 3. Sekarang, kamu buat drama di depan saya. Hah? Sebenarnya yang mana yang asli? Hah? Gak tahu kan? Jangan tahu. Dasar anak kecil. Dia sendiri tidak tahu apa yang dimaksud. Lala, apa maksud guci kuno tertutupi? Allah, aku meminta anakmu. Akhirnya aku bisa makan. Anak sialan, ngapain kamu kemari? Iya nih, udah gak punya rumah, gak punya keluarga, dasar anak sial. Udah ibu-ibu, jangan dekat-dekat. Camkan itu ya. Tahu nggak, yang waktu kita pergi ke gunung aja tuh metik jamur, dia ngomong katanya ada longsor. Itu benar terjadi. Tahu nggak, warga-warga tuh banyak yang meninggal gara-gara dia. Benar, banyak kejadian aneh sejak anak ini ada. Ayo, kita pergi aja. Yuk, Bu, Ibu nanti kakinya sakit. Lala punya obat kalau Ibu mau. Amit. Mungkin karena terdesak ya. Aku jadi punya tenaga dadakan. Aduh, nanti ibu saat kenapa Bu? Dasar anak sial, omongan selalu jadi kenyataan. Bukan benar kan? Ibu. Kenapa kita pergi aja dari sini? Semanggi kelopak 4. Kata orang desa, ini simbol keberuntungan. Ya Tuhan, Lala berharap bisa makan setiap hari dan punya tempat tinggal yang layak. Lala juga ingin punya keluarga seperti anak-anak lain. Aneh sekali. Kita sudah berkeliling, namun belum juga menemukan jalan keluar. Jangan-jangan kita disesatkan oleh jin. Kok ada anak kecil ya di sana? Coba kita tanyakan jalan kepadanya ya.
Baik. Kasihan Bu Lastri. Dia cantik, baik hati, tapi sakit-sakitan. Kalian saja yang tanya jalan ya. Anak kecil, apa kamu tahu jalan menuju Jayakarta? Nyonya. Hei, kenapa kamu diam saja? Kamu bisu ya? Agus, jangan kasar-kasar sama anak kecil. Lihat, dia ketakutan. Anak kecil, apa paman menakutimu? Nyonya? Kami bukan orang jahat. Kami hanya tersesat dan mau menanyakan jalan sama kamu. Agus, tolong dicek. Siapnya. Ada jalan. Aku harus kasih tau Nyonya. Nyonya, ternyata emang ada jalan. Semak-semak itu nutupin jalannya. Pantas saja kita berputar dari tadi di sini. Nyonya, akhirnya kita bisa keluar dari sini. Nyonya belum minum obat. Anak ini lucu dan manis. Seandainya anakku Mimi masih ada, pasti akan selucu dia. Nyonya kangen ya sama Mimi. Sudahlah Nyonya, yang lalu biarlah berlalu. Nyonya kan sekarang sudah punya 3 anak, laki-laki dan pintar-pintar. Iem, tolong ambilkan kue di mobil. Baik Nyonya. Ini Nyonya. Nah, berkat kamu kami nggak jadi tersesat. Ini ada hadiah buat kamu. Itu hanya daun singkong. Kamu ini masih kecil, butuh banyak nutrisi. Ya udah, kalau kamu nggak mau, lebih baik kuenya tante buang aja. Nyonya, Tante bakal segera sembuh. Tante orang baik. Loh, anak kecil. Ternyata kamu bisa ngomong. Loh. Him, kenapa tiba-tiba saya ngerasa lebih baik ya? Hah? Terus saya nggak pusing lagi sekarang. Dan pandangan saya juga sudah tidak kabur. Saya punya tenaga sekarang. berarti anak ini pembawa keberuntungan Nyonya. Tante cantik udah sembuh. Lala senang. Sayang, siapa namamu, Nak? Umurmu berapa? Namaku Lala. Umurku 5 tahun. Rumahmu di mana, Nak? Apa tante boleh bertemu keluargamu? Lala tinggal di kandang sapi. Mana mungkin bawa tante cantik ke sana? Kalau begitu, apa tante antar kamu ke desamu aja? Ya? Boleh. Tapi tante harus hati-hati. Hati-hati karena apa, sayang? Tante nggak takut sama Lala. Enggak, sayang. Tante nggak takut sama Lala. Dulu juga tante punya anak perempuan seperti kamu. Dan tante akan anggap Lala seperti anak tante sendiri. Oke, Lala mau. Anak baik. Mulai sekarang, Lala panggil tante Mama. Mama. Semanggi kelompok 4 hebat sekali. Lala tidak perlu tidur di kandang sapi lagi dan bisa makan enak sampai kenyang.
Ayo sayang, kita pergi dari sini. Ayo nak. Lala, sekarang ini rumah kamu. Wah, rumahnya bagus. Nala suka. Suka. Ah, itu si coklat. Biasanya dia suka sakit dan lemas, tapi semenjak Non Lala datang ke sini, dia jadi bersemangat lagi. Benar. Seperti yang kita pikirkan sebelumnya. Non Lala membawa keberuntungan. Yam, tolong bawa Lala mandi ya. Bersihkan dia. Baik, Nyonya. Ayo sayang, ikut Mama. Lala? Ini beneran lalanya Mama? Ya ampun, kamu udah cantik sekarang. Sini sayang, duduk. Dan Mama nanti pasti akan bikin Lala lebih cantik lagi. Nyonya dan Non Lala sudah seperti ibu dan anak kandung saja. Iya, Nem. Mulai sekarang saya dan Lala adalah ibu dan anak. Apa Jendra belum pulang? Oh, tadi Bapak mengatakan ada keperluan resmi Nyonya. Dan akan pulang nanti. Mama, itu apa? Om, ini foto kami, Nak. Coba kamu lihat. Ini papamu. Namanya Alam Suhendro. Dia seorang jenderal. Dan itu yang pakai jas, kakak pertamamu, Kak Bagus. Dia sedang sekolah di luar negeri. Ini Kak Rido. Dia sedang sekolah militer di Jayakarta. Lalu, yang itu siapa, Mah? Itu Kak Suryo. Kenapa dia pakai kursi roda? Kak Suryo terlahir tidak sempurna, Lala. Dia tidak bisa berjalan. Tapi Mama sudah mencari dokter-dokter yang bagus untuk Kak Suryo. Yang bisa menyembuhkan Kak Suryo. Dan Mama yakin suatu hari nanti Kak Suryo pasti bisa berjalan. Dan bisa main sama Lala. Itu bukannya anak Nyonya yang baru aja diadopsi ya? Iya, semenjak ada dia, Nyonya jadi kelihatan jauh lebih bahagia. Iya ya. Nyonya adopsi anak. Akan sih biarin dia ada di sini. Aku dengar Mama ngadopsi anak. Benar Tuan Muda. Tadi saya lihat sendiri, Nyonya sangat senang dengan anak itu. Selama ini, Mama selalu ingin punya anak perempuan. Dia selalu memikirkannya, sampai kondisinya memburuk. Bilang ke Mama, aku gak bakal anggap anak liar itu sebagai adikku. Baik. Kak Suryo. Lala, kenapa kamu nangis, sayang? Lala cuma mau anterin ramuan buat Kak Suryo. Kalau kakak minum ini, kakak bakal sembuh. Siti, ada apa ini? Nyonya jangan dengerin anak ini. Nyonya tahu sendiri kan, Tuan Muda udah bertahun-tahun minum obat itu. Tapi mana? Ya gak sembuh-sembuh juga. Lagian ya, mana ada coba obat ramuan kayak gitu bisa nyembuhin Tuan Muda. Nggak mungkin. Kurang ajar kamu. Berani banget kamu menyebut Lala anak ini. Lala ini putri dari keluarga Suhendro. Maaf Nyonya. Saya salah. Tolong maafkan saya. Saya minta maaf. Mama, bawa dia pergi dari sini.
Kak Suryo, tolong coba sedikit ramuannya. Nih, aku coba. Pergi sana. Aku sudah meminum obat yang sama selama bertahun-tahun, tapi masih sakit. Apa gunanya? Lala, ayo kita keluar dari sini. Nyonya, kelihatannya anak ini sangat ceroboh. Nyonya harus hati-hati ya. Sebaiknya dia jangan dimasukin lagi ke kamar tuan muda. Saya bisa nanti diracunin lagi. Sayang. Wah, Mama. Nggak, aku sembuh gara-gara minum obat dari Lala. Suryo, kamu bisa berdiri, nak. Cepat ucapkan terima kasih sama Lala. Lala, boleh nggak aku gendong kamu? Yeay, aku bisa berdiri. Wah, lihat, aku bisa berdiri. Lala, buat satu permintaan. Kak Suryo akan tepatin apapun itu. Lala cuma mau Kak Suryo sayang sama Lala. Oke, mulai sekarang Kak Suryo akan sayang sama Lala. Ya sudah, kalau gitu Mama antar Lala ke kamar ya. Biar Lala istirahat. Ya sayang. Aku udah bisa berdiri. Masuk sayang. Sayang, mulai sekarang ini jadi kamar kamu. Kamu suka nggak? Iya, Ma. Lala suka. Lala punya kamar sendiri. Akhirnya Lala nggak tidur di kandang sapi. Kasihan sekali Lala. Seumur hidup dia nggak pernah ngerasain tidur layak. Ya udah sekarang kamu tidur ya, istirahat. Mama, tapi Lala nggak tahu cara tidur di kasur. Oh, sini sayang. Ya. Sendalnya dibuka dulu. Ya, kepalanya dibantal. Oke. Kakinya naikin. Selamat tidur sayang. Dasar kalian. Begitu tahu aku datang bawa senjata sitaan dari penjahat, kalian langsung datang. Suryo, kakimu sudah sembuh?
Papa, Mas, itu Lala. Lala yang menyembuhkan kakiku, Papa. Oh ya? Kalau begitu, Lala pembawa keberuntungan untuk keluarga ini. Wajah kecil dan mata bulat. Dia benar-benar mirip Mimi. Jenderal, Tua Daun Oni ingin mengundang Anda ke pesta inaugurasi malam ini. Allah, aku meminta anakmu untuk menebak, bukan menghancurkan guci itu. Kamu cari mati ya? Baiklah, kalau begitu kita datang. Syuk! Papa, Papa, Lala mau ikut. Sepertinya Lala nggak mau pisah sama kamu, Mas. Kamu bawa dia aja. Baiklah, Lala ikut Papa ya. Papa akan bawa bintang keberuntungan Papa. Sayang? Jenderal, Anda sudah sampai. Anak kecilnya siapa? Ini Lala. Dia anak perempuan saya. Sejak kapan Jenderal punya anak perempuan lagi? Tuan Oni. Ya. Jenderal. Jadi ini, jenderal baru yang akan berkuasa di Jayakarta. Cukup tampan, tapi sepertinya kurang berwibawa. Jenderal, jangan tersinggung. Memang begitu sifat Pak Agung. Karena Anda baru di sini, sudah seharusnya Anda menghormati yang lain. Kalau tidak, akan sulit mendapatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik? Jenderal, di sini ada peraturan yang tidak tertulis. Jadi, kalau Anda ingin mendapatkan kepercayaan kami, Anda harus lulus ujian dari kami. Bagaimana? Apa Anda berani terima tantangan itu? Ujian apa itu? Cepat katakan. Gampang. Jenderal lihat, di depan ini ada 4 guci kuno. Ini bukan guci sembarangan. Guci ini dari zaman Majapahit. Dan salah satunya ada benda yang sangat berharga. Kalau Anda bisa menebak, saya Agung Prakoso, ketua geng Prakoso, akan patuh pada perintah Anda. Tapi kalau Anda salah, sebaiknya Anda meninggalkan Jayakarta. Lapor, Jenderal. Jenderal, rumah Anda sudah dikelilingin oleh orang-orang geng Prakoso. Kalau Anda salah menebak, pasti akan kacau di sana. Guci kuno itu benda antik. Tapi semuanya sama persis dengan aslinya. Bagaimana Anda bisa menebak? Papa, guci yang ketiga itu Anak kecil, kamu tahu apa soal benda langka seperti ini? Hah? Jenderal, anak Anda masih kecil. Pasti dia cuma bercanda kan? Diam kalian semua. Saya percaya apa yang dikatakan oleh Lala. Jenderal, pikirkan baik-baik. Ini semua menyangkut keselamatan orang-orang di rumah Anda. Jangan khawatir. Kali ini aku akan mengikuti kemauan anakku. Kalau sampai geng Prakoso berani menyerang keluargaku, akan kuhabisi mereka. Baik, Jenderal. Lala, apa kamu yakin
kalau yang itu adalah guci kuno yang asli? Iya, Pak. Tapi guci itu tertutupi sesuatu. Bocah, tadi kamu begitu percaya diri melihat guci itu. Nomor 3. Sekarang, kamu buat drama di depan saya. Hah? Sebenarnya yang mana yang asli? Hah? Gak tahu kan? Jangan sok tahu. Dasar anak kecil. Dia sendiri tidak tahu apa yang dimaksud. Lala, apa maksud guci kuno tertutupi? Allah, aku meminta anakmu untuk menebak, bukan menghancurkan guci itu. Akhirnya aku bisa makan. Anak sialan. Ngapain kamu kemari? Iya nih, udah gak punya rumah, gak punya keluarga, dasar anak sial. Udah ibu-ibu, jangan dekat-dekat. Camkan itu ya. Tahu nggak, yang waktu kita pergi ke gunung aja tuh metik jamur, dia ngomong katanya ada longsor. Benar terjadi. Tahu nggak, warga-warga tuh banyak yang meninggal gara-gara dia. Benar, banyak kejadian aneh sejak anak ini ada. Ayo, kita pergi aja. Yuk, Bu, Ibu, nanti kakinya sakit. Lala punya obat kalau Ibu mau. Amit. Mungkin karena terdesak ya. Aku jadi punya tenaga dadakan. Aduh, makin pusat. Kenapa, Bu? Dasar anak sial, omongan selalu jadi kenyataan. Bukan benar kan? Ibu. Udah Bu, kita pergi aja dari sini. Semanggi kelopak 4. Kata orang desa, ini simbol keberuntungan. Ya Tuhan, Lala berharap bisa makan setiap hari dan punya tempat tinggal yang layak. Lala juga ingin punya keluarga seperti anak-anak lain. Aneh sekali. Kita sudah berkeliling, namun belum juga menemukan jalan keluar. Jangan-jangan kita disesatkan oleh jin. Kok ada anak kecil ya di sana? Coba kita tanyakan jalan kepadanya ya. Baik. Kasihan Bu Lastri. Dia cantik, baik hati, tapi sakit-sakitan. Kalian saja yang tanya jalan ya. Anak kecil, apa kamu tahu jalan menuju Jayakarta? Nyonya. Hei, kenapa kamu diam saja? Kamu bisu ya? Agus, jangan kasar-kasar sama anak kecil. Lihat, dia ketakutan. Anak kecil, apa paman menakutimu? Nyonya? Kami bukan orang jahat. Kami hanya tersesat dan mau menanyakan jalan sama kamu. Agus, tolong dicek. Siapnya. Ada jalan. Aku harus kasih tau Nyonya. Nyonya, ternyata emang ada jalan. Semak-semak itu nutupin jalannya. Pantas saja kita berputar dari tadi di sini. Nyonya, akhirnya kita bisa keluar dari sini. Nyonya belum minum obat. Anak ini lucu dan manis. Seandainya anakku Mimi masih ada, pasti akan selucu dia.
Nyonya kangen ya sama Mimi. Sudahlah Nyonya, yang lalu biarlah berlalu. Nyonya kan sekarang sudah punya 3 anak, laki-laki dan pintar-pintar. Iem, tolong ambilkan kue di mobil. Baik Nyonya. Ini Nyonya. Nah, berkat kamu kami nggak jadi tersesat. Ini ada hadiah buat kamu. Itu hanya daun singkong. Kamu ini masih kecil, butuh banyak nutrisi. Ya udah, kalau kamu nggak mau, lebih baik kuenya tante buang aja. Nyonya, Tante bakal segera sembuh. Tante orang baik. Loh, anak kecil. Ternyata kamu bisa ngomong. Lah, Him, kenapa tiba-tiba saya ngerasa lebih baik ya? Hah? Terus saya nggak pusing lagi sekarang. Dan pandangan saya juga sudah tidak kabur. Saya punya tenaga sekarang. berarti anak ini pembawa keberuntungan, Nyonya. Tante cantik udah sembuh. Lala senang. Sayang, siapa namamu, Nak? Umurmu berapa? Namaku Lala. Umurku 5 tahun. Rumahmu di mana, Nak? Apa tante boleh bertemu keluargamu? Lala tinggal di kandang sapi. Mana mungkin bawa tante cantik ke sana? Kalau begitu, apa tante antar kamu ke desamu aja? Ya? Boleh. Tapi tante harus hati-hati. Hati-hati karena apa, sayang? Tante nggak takut sama Lala. Enggak, sayang. Tante nggak takut sama Lala. Dulu juga tante punya anak perempuan seperti kamu. Dan tante akan anggap Lala seperti anak tante sendiri. Oke, Lala mau. Anak baik. Mulai sekarang, Lala panggil tante Mama. Mama. Semanggi kelompok 4 hebat sekali. Lala tidak perlu tidur di kandang sapi lagi dan bisa makan enak sampai kenyang. Ayo sayang, kita pergi dari sini. Ayo, Nak. Lala, sekarang ini rumah kamu. Wah, rumahnya bagus. Lala suka. Suka. Itu si coklat. Biasanya dia suka sakit dan lemas, tapi semenjak Non Lala datang ke sini, dia jadi bersemangat lagi. Benar. Seperti yang kita pikirkan sebelumnya. Nonala membawa keberuntungan. Yam, tolong bawa Lala mandi ya. Bersihkan dia. Baik, Nyonya. Ayo sayang, ikut Mama. Lala? Ini beneran Lalanya Mama? Ya ampun, kamu udah cantik sekarang. Sini sayang, duduk. Dan Mama nanti pasti akan bikin Lala lebih cantik lagi. Nyonya dan Non Lala sudah seperti ibu dan anak kandung saja. Iya, Nem. Mulai sekarang saya dan Lala adalah ibu dan anak. Apa Jendra belum pulang? Oh, tadi Bapak mengatakan ada keperluan resmi Nyonya. Dan akan pulang nanti. Mama, itu apa?
Om, ini foto kami, Nak. Coba kamu lihat. Ini papamu. Namanya Alam Suhendro. Dia seorang jenderal. Dan itu yang pakai jas, kakak pertamamu, Kak Bagus. Dia sedang sekolah di luar negeri. Ini Kak Rido. Dia sedang sekolah militer di Jayakarta. Lalu, yang itu siapa, Mah? Itu Kak Suryo. Kenapa dia pakai kursi roda? Kak Suryo terlahir tidak sempurna, Lala. Dia tidak bisa berjalan, tapi Mama sudah mencari dokter-dokter yang bagus untuk Kak Suryo, yang bisa menyembuhkan Kak Suryo. Dan Mama yakin suatu hari nanti Kak Suryo pasti bisa berjalan dan bisa main sama Lala. Itu bukannya anak Nyonya yang baru aja diadopsi ya? Iya, semenjak ada dia, Nyonya jadi kelihatan jauh lebih bahagia. Iya ya? Nyonya adopsi anak. Gak akan sih biarin dia ada di sini. Aku dengar Mama ngadopsi anak. Benar Tuan Muda. Tadi saya lihat sendiri, Nyonya sangat senang dengan anak itu. Selama ini, Mama selalu ingin punya anak perempuan. Dia selalu memikirkannya, sampai kondisinya memburuk. Bilang ke Mama, aku gak bakal anggap anak liar itu sebagai adikku. Baik. Kak Suryo. Lala, kenapa kamu nangis, sayang? Lala cuma mau anterin ramuan buat Kak Suryo. Kalau kakak minum ini, kakak bakal sembuh. Siti, ada apa ini? Nyonya jangan dengerin anak ini. Nyonya tahu sendiri kan, Tuan Muda udah bertahun-tahun minum obat itu. Tapi mana? Ya gak sembuh-sembuh juga. Lagian ya, mana ada coba obat ramuan kayak gitu bisa nyembuhin Tuan Muda. Nggak mungkin. Kurang ajar kamu. Berani banget kamu menyebut Lala anak ini. Lala ini putri dari keluarga Suhendro. Maaf Nyonya. Saya salah. Tolong maafkan saya. Saya minta maaf. Mama, bawa dia pergi dari sini. Kak Suryo, tolong coba sedikit ramuannya. Nih, aku coba. Pergi sana. Aku sudah meminum obat yang sama selama bertahun-tahun. Tapi masih sakit. Apa gunanya? Lala, ayo kita keluar dari sini. Nyonya, kelihatannya anak ini sangat ceroboh. Nyonya harus hati-hati ya. Sebaiknya dia jangan dimasukin lagi kamar Tuan Muda. Saya bisa nanti diracunin lagi. Sayang. Wah, Mama. Nggak. Aku sembuh gara-gara minum obat dari Lala.
Suryo, kamu bisa berdiri, nak. Cepat ucapkan terima kasih sama Lala. Lala, boleh nggak aku gendong kamu? Yeay! Aku bisa berdiri. Wah, lihat. Aku bisa berdiri. Lala, buat satu permintaan. Kak Suryo akan tepatin apapun itu. Lala cuma mau Kak Suryo sayang sama Lala. Oke, mulai sekarang Kak Suryo akan sayang sama Lala. Ya sudah. Kalau gitu Mama antar Lala ke kamar ya. Biar Lala istirahat. Ya sayang. Aku udah bisa berdiri. Masuk sayang. Sayang, mulai sekarang ini jadi kamar kamu. Kamu suka nggak? Iya, Ma. Lala suka. Lala punya kamar sendiri. Akhirnya Lala nggak tidur di kandang sapi. Kasihan sekali Lala. Seumur hidup dia nggak pernah ngerasain tidur layak. Ya udah sekarang kamu tidur ya, istirahat. Mama, tapi Lala nggak tahu cara tidur di kasur. Oh, sini sayang. Ya. Sendalnya dibuka dulu. Ya, kepalanya dibantal. Oke. Kakinya naikin. Selamat tidur sayang. Dasar kalian. Begitu tahu aku datang bawa senjata sitaan dari penjahat, kalian langsung datang. Suryo, kakimu sudah sembuh? Papa, Mas, itu Lala. Lala yang menyembuhkan kakiku, Papa. Oh ya? Kalau begitu, Lala pembawa keberuntungan untuk keluarga ini. Wajah kecil dan mata bulat, dia benar-benar mirip Mimi. Jenderal. Tua Daun Oni ingin mengundang Anda ke pesta inaugurasi malam ini. Allah, aku meminta anakmu untuk menebak, bukan menghancurkan guci itu. Kamu cari mati ya? Baiklah, kalau begitu kita datang. Syuk! Papa, Lala mau ikut. Sepertinya Lala nggak mau pisah sama kamu, Mas. Kamu bawa dia aja. Baiklah, Lala ikut Papa ya. Papa akan bawa bintang keberuntungan Papa. Ya sayang? Jenderal, Anda sudah sampai. Anak kecilnya siapa? Ini Lala. Dia anak perempuan saya. Sejak kapan?
Jenderal punya anak perempuan lagi. Tuan Oni. Ya. Jenderal. Jadi ini, jenderal baru yang akan berkuasa di Jayakarta. Cukup tampan, tapi sepertinya kurang berwibawa. Jenderal, jangan tersinggung. Memang begitu sifat Pak Agung. Karena Anda baru di sini, sudah seharusnya Anda menghormati yang lain. Kalau tidak, akan sulit mendapatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik? Jenderal, di sini ada peraturan yang tidak tertulis. Jadi, kalau Anda ingin mendapatkan kepercayaan kami, Anda harus lulus ujian dari kami. Bagaimana? Apa Anda berani terima tantangan itu? Ujian apa itu? Cepat katakan. Gampang. Jenderal lihat, di depan ini ada 4 guci kuno. Ini bukan guci sembarangan. Guci ini dari zaman Majapahit. Dan salah satunya ada benda yang sangat berharga. Kalau Anda bisa menebak, saya Agung Prakoso, ketua geng Prakoso, akan patuh pada perintah Anda. Tapi kalau Anda salah, sebaiknya Anda meninggalkan Jayakarta. Lapor, Jenderal. Jenderal, rumah Anda sudah dikelilingin oleh orang-orang geng Prakoso. Kalau Anda salah menebak, pasti akan kacau di sana. Guci kuno itu benda antik. Tapi semuanya sama persis dengan aslinya. Bagaimana Anda bisa menebak? Papa, guci yang ketiga itu? Anak kecil, kamu tahu apa soal benda langka seperti ini? Hah? Jenderal, anak Anda masih kecil. Pasti dia cuma bercanda kan? Diam kalian semua. Saya percaya apa yang dikatakan oleh Lala. Jenderal, pikirkan baik-baik. Ini semua menyangkut keselamatan orang-orang di rumah Anda. Jangan khawatir. Kali ini aku akan mengikuti kemauan anakku. Kalau sampai geng Prakoso berani menyerang keluargaku, akan kuhabisi mereka. Baik, Jenderal. Lala, apa kamu yakin kalau yang itu adalah guci kuno yang asli? Iya, Pak. Tapi guci itu tertutupi sesuatu. Bocah, tadi kamu begitu percaya diri melihat guci itu. Nomor 3. Sekarang, kamu buat drama di depan saya. Hah? Sebenarnya yang mana yang asli? Hah? Gak tahu kan? Jangan tahu. Dasar anak kecil. Dia sendiri tidak tahu apa yang dimaksud. Lala, apa maksud guci kuno tertutupi? Allah, aku meminta anakmu untuk menebak, bukan menghancurkan guci itu.